di awal-awal saya berkarir, waktu itu saya di cabang Jawa Tengah Jogja, itu saya menghandle proyek-proyek yang bermasalah gitu. Karena kewajiban tugasnya memang waktu itu tidak memungkinkan untuk Tidak itu, mungkinnya gitu itu, ya. apalagi sebagai pejabat publik gitu ya, sebagai pejabat publik. Nah, saya melihatnya sih begini ya, kadang-kadang banyak pihak yang sering melupakan itu. Karena kan ya wajar lah, waktu saya jadi kontraktor kan juga begitu kan, kita mengejar target. Ya. Waktunya udah hampir mepet nih menjelang akhir tahun, target masih kurang, ada proyek di depan mata. Ya. Kadang-kadang terus kita jadi agak abai gitu ya melihat risiko-risiko itu gitu. Nah, Hari ini kita mengundang, bukan kedatangan tamu, kita mengundang. Mengundang salah satu alumni yang kita berharap kita bisa berdiskusi lebih intens, karena dari beliau kita bisa menangkap banyak hal yang unik, terutama karena kebetulan beliau ini adalah kakak kelas dari sipil angkatan 87, saya 89, sehingga usia kita tidak banyak berubah, tidak banyak berbeda, kok berubah, tidak banyak berbeda, jadi masih nyambung gitu. Tapi beliau ada banyak unik karena apa yang beliau dalami dan apa yang beliau kerjakan saat ini itu berbeda dengan apa yang biasanya teman-teman geluti. Selamat sore, Mas Sony. selamat sore. Saya minta izin, saya panggil Mas Sony ya. Silakan. Nama beliau lengkapnya Muhammad Indrayana, tapi kami lebih intim kalau memanggil Mas Sony gitu ya. Teman-teman juga manggil Mas Sony. Iya. Mas Sony ini cukup panjang track recordnya. Beliau duduk di beberapa perusahaan sebagai senior manajemen. Mungkin saya boleh lihat di CV-nya saya, Mas ya. Jadi kalau boleh CV-nya ditayangkan. Ya, nama beliau Mas Muhammad Indrayana, nama lengkapnya. Kita biasa manggil Mas Sony sejak zaman kuliah dulu ya, Mas. S1 Teknik Sipil Undip, Semarang. S2-nya di University New South Wales di Sydney ya, Mas. Yeah. Structure Engineer, jadi mazhabnya masih sama, ini kelihatannya S1, S2 masih konsisten di keteknik sipilan, structure. Kemudian, nah ini yang ada note tulisan di bawahnya nih, mahasiswa S2 Master Hukum, Magister Hukum. Ini yang mungkin unik untuk yang nanti kita akan bicara di periode ini, episode ini. Beliau sekarang menempuh Magister Hukum di Unikal. Berpengalaman lebih dari 30 tahun di konstruksi, di beberapa BUMN dan BUMD. Salah satunya di Hutama Karya, Waskita Karya, dan terakhir beliau menjabat di Transjakarta ya, Mas. Ya. Amanah yang sungguh berat memang kalau dilihat, 2 BUMN Karya, 1 Transjakarta, tugas berat di sana. Termasuk menjadi komisaris di beberapa anak perusahaan BUMN. TJ ada Jaklingko, di BUMN lainnya adalah Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, kemudian Waskita Karya Energi. Saat ini masih aktif sebagai dosen Magister Teknik Sipil Untar. Untar, ya betul. Universitas Tarumanegara. Oh. Di Jakarta. Bukan Universitas Tangerang Diponegoro bukan ya? Ini di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Beliau juga aktif di beberapa asosiasi profesi terakreditasi sebagai Sekjen IAMPI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia, dan HPJI sebagai Kabid. Kemudian sebagai profesional beliau adalah instruktur pada pelatihan kontrak di PII. Yang beliau geluti saat ini, yang nanti kita akan bicara lebih dalam, yaitu hukum konstruksi. Sore ini kita akan mengulik masalah hukum konstruksi. Mohon izin, Mas. Jadi beliau ini juga sebagai arbiter. AII atau A2? AII, AIRB ya. Ya itu kan associate. Oke, associate. Nah, associate pada IARBI, Ikatan Arbiter Indonesia.
Kemudian ini ada board yang saya juga baru dengar kali ini, ada Dispute Avoidance and Adjudication Board. Itu mungkin nanti kewenangannya apa yang di deliver, service-nya apa, mungkin nanti Mas Sony berkenan menjelaskan ya. Siap. Dan beliau ahli utama juga di konstruksi BNSP dan Qualified Risk Governance Professional QRGP dan Qualified Safe Risk Officer QCRO. Bejibun, kalau dilihat ini berapa? Oh, masih ada 30 halaman. Oke, kita stop 2 halaman saja, Mas. Cukup. Jadi kita stop 2 halaman. Enggak jadi ngobrol. Oke, sore ini kita akan ngulik masalah hukum konstruksi. Terus terang ini dari rasa penasaran, Mas. Karena sebelumnya kami mengenal Mas Sony itu konsisten di bidang konstruksi, kemudian mengabdi di perusahaan BUMN Karya, ini masih di sektor itu. Tiba-tiba setelah tidak menjabat, jump into different sektor gitu, different experience, masuk ke dunia hukum konstruksi, arbitrase. Jadi di mana ranah ini kita tahu sejak zaman kuliah kita nggak pernah dapet ini. Jadi kita pengen sharing, berharap semoga kita semua dan adik-adik terutama yang ada di kampus bisa mengambil manfaat ya, Mas. Jadi sebenarnya hukum konstruksi itu apa, Mas? Jadi mungkin kita mulai dari situ dulu. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang menarik kita bisa dalamin lagi. Monggo, Mas. Ya, oke. Terima kasih, makasih. Yeah. Mungkin kita mulainya tidak dari hukum konstruksinya dulu nih. Sekarang kalau kita bicara konstruksi tentunya kita familiar dengan istilah kontrak. Kontrak, ya. Nah, kontrak. Ya. Jadi saya kebetulan tamat dari Undip, dulu langsung masuk ke BUMN Konstruksi, BUMN Karya, waktu itu Waskita Karya, dan memang pada saat itu tahun 92 itu sedang booming. Jadi 1 tahun rata-rata karya-karya yang besar itu mereka menerima sampai 100 orang itu ya, 50 insinyur, 50 D3. Nah, dari situ terus kemudian mulai tuh kita menghayati namanya kontraktor gitu ya. Berarti kan ada kata kontrak di situ. Nah, itu selalu diingatkan, kita bekerja sebagai kontraktor. Jadi kontrak harus kita lihat. Ya. Nah, kebetulan sekali di awal-awal saya berkarir, waktu itu saya di cabang Jawa Tengah Jogja, itu saya menghandle proyek-proyek yang bermasalah gitu. Di Semarang? Enggak, ada di Jogja. Oh, malah di Jogja ya? Di Jogja, terus kemudian di Semarang juga ada, di Cilacap beberapa gitu. Dan beberapa awal berkarir ya, jadi sampai sebelum krisis 98 tuh proyek bermasalah. Jadi hampir setiap... Ya. Banyak itu, Mas, 98 itu. Tapi mulai sebelum dari itu ya, jadi mulai dari tahun saya masuk bergabung di 93, saya mulai bekerja. Saya lulus akhir 92, mulai bekerja di 93. Nah, proyek pertama kali saya itu salah satu hotel di Jogja, Bintang 5, yang kemudian juga endingnya juga nggak bagus, itu artinya klaim-klaiman, bahkan nggak dibayar. Akhirnya itu juga diselesaikan dengan penghapusan piutang bermasalah gitu. Bertahap dihapus. Proses litigasi dan sebagainya. Waktu itu mulai ada pengadilan niaga gitu. Masuk ke pengadilan niaga tapi kemudian tidak berhasil dan lain sebagainya. Sampai kemudian beberapa proyek setelah itu pun juga selalu proyek yang bermasalah yang ada kaitannya dengan hukum konstruksi sebenarnya. Cuman waktu itu orang belum begitu aware nih hukum konstruksi. Karena memang kita juga belum aware juga terhadap kontrak gitu ya, belum aware terhadap kontrak. Berjalan terus gitu ya, beberapa tahun kalau tiap presentasi rapat akhir tahun, loh ini bahas lagi, oh iya Pak, tapi proyek yang berbeda gitu, yang berbeda lagi. Litigasi tapi case yang berbeda. Berbeda gitu ya. Terus kemudian di akhir-akhir ternyata, ya, waktu itu saya terus jadi kepala proyek dan sebagainya, sampai kepala divisi, sampai direksi dan sebagainya. Mungkin cukup lama sebagai kepala divisi. Itu juga banyak masalah ternyata. Berkali-kali kita harus menghadiri sidang arbitrase sebagai para pihak yang berperkara gitu. Nah dari situ terus kemudian saya melihat ini sesuatu yang menarik dan ternyata juga ya orang-orang teknik ini suka kurang begitu seneng gitu, kurang begitu aware gitu. Kalau suruh baca kata-kata panjang nih artinya apa itu suka kurang begitu peduli gitu ya.
Nah ini sesuatu yang menarik tuh. Jadi akhirnya kita masuk, saya coba melihat begitu saya masih aktif ya, saya masih aktif bekerja di BUMN maupun di BUMD, udah mulai nyicil belajar gitu, mulai nyicil belajar dan sebagainya. Terus kemudian ada beberapa sertifikasi sambil diambil gitu ya. Bahkan kalau tadi dilihat waktu saya ditugaskan S2 ke UNSW Sydney, itu ada 8 mata kuliah yang diambil, saya boleh memilih 2 di luar structural engineering. Nah waktu itu saya ambil 1 kontrak manajemen. Penguatan gitu. Ya pokoknya masih dalam rumpun teknik sipil, tapi yang bukan struktur, Jadi 6 mata kuliah wajib itu dari struktur, 2 mata kuliah boleh ambil dari luar gitu ya, dari luar struktur. Tapi masih dalam rumpun teknik sipil. Nah itu saya ambil kontrak manajemen sehingga kita bisa memahami kita kontrak manajemen seperti itu gitu. Nah, tapi selama ini ya karena kita masih berdinas aktif dan kita adalah pelaku, ya tidak mungkin kita masuk ke dalam hukum itu sendiri gitu ya. Kita kan masih pemain ya sebagai kontraktor. Gitu. Karena kewajiban tugasnya memang waktu itu tidak memungkinkan. Tidak mungkin itu, apalagi sebagai pejabat publik gitu ya, sebagai pejabat publik. Nah, begitu beberapa bulan yang lalu saya selesai dari penugasan itu, ya langsung saya coba gitu. Jadi saya menjadi arbiter gitu ya. Saya cari nih lembaga arbitrase mana nih yang mau menerima saya gitu kan. Ini bukan pegawai nih, artinya istilahnya kita dipercaya atau tidak gitu. Trust and respect gitu ya. Selama orang trust dan respect terhadap kita, mereka bisa menggunakan jasa kita sebagai arbiter. Nah waktu itu saya terus kemudian proses yang paling cepat di Badapski saat ini. Jadi salah satu lembaga arbitrase yang dibentuk oleh Kementerian PUPR itu zamannya Pak SBY. Di Indonesia ada juga namanya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dulu dibentuk lebih dulu. Mungkin juga saat ini lebih besar ya karena memang umum segala macam. Nah, saya tidak sebagai arbiter di sana, tapi dengan demikian justru saya juga beberapa kali pernah juga menjadi saksi ahli di sana. Jadi karena memang untuk menjadi saksi ahli di BANI tidak boleh kalau arbiter di sana gitu. Jadi ya sudah. Malah harus dari luar. Harus dari luar. Jadi di BANI pengurus tidak boleh jadi arbiter tidak boleh jadi saksi ahli. Nah tapi sebelum masuk ke situ kan tadi kita topiknya ini kan mengenai hukum konstruksi ya. Jadi sebenarnya hukum konstruksi itu berawal dari kontrak. Nah bagaimana kita menguasai kontrak? Nah disitulah hukum konstruksi ada di dalam kontrak itu. Nah, itu yang sering tidak terperhatikan dengan baik gitu ya. Umumnya kan Mas, umumnya ini yang kita lihat kontrak itu kan selama scope of work-nya jelas, pembayarannya jelas, sudah berhenti sampai di situ. Biasanya gitu, cocok salaman. Padahal mungkin kerangka kontrak kan tidak berhenti hanya di situ ya. Ada betul. Jadi ya mungkin boleh share Mas. Kerangka kontrak yang ideal itu mungkin sebenarnya gimana sih? Begini aja, tujuan kita berkontrak dulu. Tujuan kita berkontrak kan kita ingin menghasilkan suatu goal gitu ya. Nah, dalam konteks ini kalau kita kontraktor nih, ya saya kan dibesarkan sebagai kontraktor, jadi saya selalu bicaranya biaya, mutu, waktu gitu ya. 3 itu ya. Bagaimana kontrak ini bisa mengamankan tercapai nih biaya, mutu, waktu. Walaupun kalau kita kembangkan ada lagi lingkup pekerjaan, terus keselamatan K3 dan lingkungan mutu dan sebagainya macam-macam lah ya. Tapi keberlanjutan dan sebagainya. Tapi basicnya sebenarnya biaya, mutu, waktu gitu. Jadi memang kalau kita pertama kali lihat kontrak, ya jadi lucu juga. Jadi kita ingat di perjalanan selama 30 tahun itu kadang-kadang banyak case-case yang wah dulu kok bodoh bener gitu ya. Contoh misalnya, kita harus pastikan dulu nih bahwa pihak yang menandatangani kontrak, ini adalah pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Jadi pernah suatu saat ada salah satu cabang itu bertandatangan kontrak dengan kepala cabang suatu BUMN. Ternyata setelah berjalan, bahwa ternyata si kepala cabang BUMN, sesama BUMN nih padahal ternyata dia tidak punya kewenangan untuk menandatangani kontrak. Berarti kan nggak benar ini kontraknya, jadi masalah gitu ya. Itu kalau seperti itu apa istilahnya? Batal demi hukum atau? Ya enggak ya kan sama-sama BUMN kita. Jadi begini prinsip. Apapun isi kontrak itu ya pada umumnya selalu dianggap harus mencerminkan 2 hal. Yang pertama good faith, itikat baik. Masing-masing harus beritikat baik untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua fairness, keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Keduanya. Nah dari situ barulah terus kemudian kontrak itu disusun. Nah mungkin sebelum masuk ke situ saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diingat bahwa kontrak ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatangani.
berlaku sebagai undang-undang. undang-undang. Nah, kita tahu nih kalau di negara itu Ya, namanya undang-undang kan satu tingkat di bawah undang-undang dasar. Ya, Jadi betapa tingginya nih ya. kontrak ini. Jadi kalau ada aturan-aturan yang di bawahnya itu kalah nih sama kontrak. Jadi betapa tinggi kontrak ini, dan kontrak ini juga ini ya, ada azas kebebasan berkontrak. Selama tidak melanggar aturan dan sesuatu itu sah dan halal dan segala macam persyaratan itu, kita boleh berkontrak. Tidak ada yang mengatur harus begini, harus begitu dan sebagainya, tidak. Kita boleh. Jadi ada namanya azas kebebasan berkontrak. Pengertian asas kebebasan itu seperti itu ya. Artinya format, frame, kerangka itu bebas selama bebas, itu memenuhi ya kaidah-kaidah dan tidak ada itikat baik dan segala macam, tidak melanggar hukum, tujuannya juga jelas, itu it's okay gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi seperti itulah kontrak dibentuk, seperti kontrak bentuk. Nah, sekarang kemudian masalahnya kan bagaimana kita melihat memahami isi kontrak. Paling tidak tadi di sana para pihak yang menandatangani adalah para pihak yang punya kewenangan. Terus kemudian konsideran, apa nih pertimbangan dasar di kontrak ini, tujuannya segala macam. Terus kemudian kita bicara proyek nih, apa nih skop pekerjaan proyek ini, lingkup pekerjaannya apa gitu. Kemudian bagaimana nih bentuk kontraknya? Bentuk kontraknya ini apakah apa nih, kan ada dari melihat dari cara pembayarannya, apakah mulai dari tadi kan sekarang macam-macam nih ya, ada kontrak unit price, lansam gitu ya, terus ada cost plus fee, cara pembayarannya bagaimana, apakah monthly certificate, monthly payment, ataukah milestone ya, staging dan sebagainya, banyak cara di situ kita harus perhatikan juga. Nah kemudian kontrak ini kan juga tidak hanya satu buku gitu ya. Bisa kan ada bagian kecil yang disebut executive summary, itu yang ditandatangani. Tapi sebenarnya kalau yang disebut kontrak kan tidak hanya itu. Tapi termasuk lampiran-lampiran, ada spesifikasi, ada gambar, ada apa dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga harus kita pastikan nih kelengkapannya, dalam arti tadi skupnya jelas, terus kemudian kalau kontraknya unit price juga ada big due-nya jelas, volumenya, gambarnya, termasuk spesifikasinya dan lain sebagainya. Nah, ini ya, terus kemudian juga jangka waktu. Nah, jangka waktu penting kan, kita harus lihat ini kontrak kapan ini dan berakhir dan sebagainya. Nah, di luar itu semua, nah ini sesuatu yang kadang-kadang jarang kita perhatikan. Waktu di depan nih everybody happy gitu ya. Biasanya ada seremoni gitu, sign kontrak, seremoni dan sebagainya. Tapi kita harus memastikan kalau kemudian terjadi sengketa, ini kontrak ini juga aman untuk kita gitu. Nah dari situ langsung dilihat nih, kalau terjadi sengketa, apa mekanisme yang diatur di kontrak itu? Biasanya pertama musyawarah, musyawarah sekian lama tidak mencapai kesepakatan dan sebagainya, kemudian bla bla bla. Nah pada umumnya, saya nggak berani bilang semua ya, pada umumnya kontrak-kontrak bisnis mereka merefer ke arbitrase. Mereka diselesaikan dengan cara arbitrase, atau bahkan kadang ada merujuk kepada Bani Jakarta atau Bani Bandung atau mana. Atau ada juga yang menyebut Badavski, itu berarti lembaga gitu ya. Tapi ada juga yang ke pengadilan, tapi ini biasanya bukan kontrak-kontrak yang besar. Merujuk ke pengadilan Jakarta Selatan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya dua konsep yang sangat berbeda. Jadi kalau kita bicara pengadilan, itu kita bicara tadi, Mas Sulis berkali-kali nyebut litigasi. Nah litigasi itu pengadilan. Nah, kalau kita bicara arbitrase, itu masuk dalam kelompok istilahnya alternative dispute resolution. Jadi alternatif penyelesaian sengketa. Di luar litigasi. Jadi di luar pengadilan. Jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah itu ada level-levelnya, ada tingkat-tingkatannya. Jadi begitu kita bicara kontrak, kita tadi setelah semuanya jelas, nah terus kita persiapkan nih kalau terjadi sengketa jangan sampai ternyata kita tidak bisa menjalankan itu dengan mudah gitu. Pernah terjadi satu pengalaman, padahal kontraktor Indonesia gitu ya, menghadapi ada kontraktor asing tapi sudah menjadi perusahaan Indonesia, jadi perusahaan asing Indonesia, proyeknya di Indonesia, menggunakan hukum Indonesia, tapi mereka menyebutnya arbitrasenya di SIEK Singapura. Artinya begitu mereka ada perkara, ya mereka hanya bisa menyelesaikannya di sana gitu ya. Sebentar. Boleh. Menarik ini. Kalau kita, dalam hal ini kontraktualnya, kalau kita bekerja sama dengan pihak, berkontrak dengan pihak yang domisilinya tidak di sini, apakah itu menjadi wajib bahwa dia harus punya
katakanlah rep office begitu di sini atau kantor cabang di sini sehingga bisa mengikat dengan hukum di sini gitu. Atau kita bisa sepakat nggak apa-apa dengan Singapura, tapi kalau selama kita setuju menggunakan hukum Singapura misalnya, maka itu sah-sah saja. Atau ya sebenarnya begini, tadi kalau bicara kebebasan berkontrak, saya melihat dari segi kontraknya ya. Saya bukan melihat dari syarat-syarat pendirian perusahaan atau perwakilan cabang, tapi dari syarat-syarat. Jadi secara kontrak sah-sah saja. Nah, kan kontrak ini kan kesepakatan tadi, kebebasan berkontrak dan sebagainya. Nah, cuman kita harus mengukur. Makanya ada satu lagi ilmu yang harus kita perhatikan, resiko. Nah, resiko. Jadi kalau kemudian terlalu berat persyaratannya, artinya kalau kita berkontrak tapi mereka meminta misalnya, ini gini ya, kalau sana kita nggak kuasai ya. Dulu ada berdasarkan hukum Swiss atau hukum mana, kok kita nggak kuasai. Ya kita boleh, ya kita harus negosiasi untuk itu tidak terjadi. Yang umum sekarang sih selama proyeknya di Indonesia menggunakan hukum Indonesia. Nah, cuman masih ada beberapa proyek yang mungkin nilainya besar, melibatkan pihak asing dan sebagainya. Apalagi mereka, kalau pendanaannya dari luar. Nah, mereka tidak nyaman menggunakan proses tadi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Mereka menggunakan tadi arbitrasenya di luar, dan yang cukup populer di Singapura itu gitu. Di SIAC kita nyebut ya, Singapore Arbitration. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi makanya ini kontrak ini walaupun di situ jelasnya skop pekerjaan apa segala macam, tapi jangan lupa kita harus lihat nih kalau terjadi sengketa apa yang dilakukan. Nah, kemudian juga nanti dilihat urut-urutan dokumen, kekuatan dokumen. Jadi kan sering terjadi nih, gambar berbeda dengan BQ, berbeda dengan ini. Ada gambar yang skalanya kecil, gambar skalanya besar, nggak sama. Nah, ini mana yang mengikat? Nah, tentunya juga melihat jenis kontraknya dan sebagainya. Ini kontraknya unit price atau lansam atau design and build dan sebagainya. Itu kan juga harus dilihat gitu ya. Tipe kontrak. Elemen kontrak ternyata banyak banget ya, Mas. Ya sebenarnya ya kalau kita udah biasa akhirnya ya udah pokoknya itu. Sudah Pak. Okay. Ya. Makanya sebenarnya kita bicara sedikit manajemen risiko ya. Jadi dulu sih waktu awal-awal saya berkarir belum ada nih yang, jadi risiko itu dianggap sesuatu yang nempel dengan keuangan. Biasanya hanya dikonotasikan dengan asuransi dan sebagainya. Tapi kalau sekarang bahkan di level divisi saja, divisi unit bisnis, saya udah punya nih waktu itu terakhir manajer resiko gitu. Khusus nangani resiko. Jadi artinya begitu ada tender kita ikuti dan punya peluang untuk dimenangkan dan sebagainya, itu udah mendekati gitu ya. Nah, itu mereka akan melihat draft kontrak. Teman-teman itu dilibatkan masuk. Dilibatkan draft kontrak. Nah, setiap pasal dilihat terus resikonya apa gitu ya. Resikonya apa, terus kemudian apa mitigasinya gitu ya, mitigasinya. Jadi artinya tentunya langkah pertama adalah bagaimana supaya kontrak ini mencegah terjadinya sengketa. Kita kan berkontrak ini kan untuk sesuatu yang tujuan baik nih, good faith kan, bukan kita berkontrak untuk, saya berkontrak untuk mendapatkan keuntungan dengan mencelakakan pihak sana, kan nggak begitu. Itu nggak benar tuh, berarti nggak good faith gitu ya. Jadi kita bicara kontrak bisnis ini. Jadi masing-masing harus punya tujuan yang saling mendukung, sehingga makanya ada suatu keharusan ya adanya itikat baik di situ. Mas, ini agak menyimpang sedikit, tapi saya kepikiran ketika kita mengerjakan proyek dulu ya, itu kan seringkali, apalagi kalau oil and gas, itu biasanya ada satu proses di awal pada saat desain itu teman-teman, bahkan teman-teman safety, teman-teman enviro itu dilibatkan untuk memberikan masukan mengenai mitigasi risiko tentang safety dan enviro lah gitu. Sehingga nanti di proyek itu tidak terjadi sesuatu karena kecelakaan kerja, karena dampak paparan environment dan sebagainya. Nah, dari sisi kontrak ini, apakah ada proses seperti itu yang dilakukan di luar hal safety? Maksud saya termasuk komersial tadi. Kan ini ada preventif nih yang selama proses sebelum penandatanganan itu kan mesti kalau di safety ada ZOP, ada macam-macam itu ya. Kalau di proses kontrak apa ya ada seperti itu. Jadi misalnya keterlibatan dua pihak yang tujuannya untuk memang preventif agar tidak terjadi
litigasi lah, tidak terjadi dispute. Tidak gitu. jadi dispute, tidak terjadi sengketa lah. Tidak terjadi sengketa. Tidak terjadi sengketa. Ya memang seperti itu, tapi saya melihatnya sih begini ya, kadang-kadang banyak pihak yang sering melupakan itu. Karena kan ya wajar lah, waktu saya jadi kontraktor kan juga begitu kan, kita mengejar target. Waktunya udah hampir mepet nih menjelang akhir tahun, target masih kurang, ada proyek di depan mata. Kadang-kadang terus kita jadi agak abai gitu ya, melihat risiko-risiko itu gitu. Nah, itulah yang kita harus melihat itu. Jadi memang ya orang nyebutkan no risk, no return gitu ya, high risk, high return. Dan artinya bukannya kita mengkhawatirkan risikonya, tapi bagaimana kita bisa memitigasi gitu. Jadi dan memaintain. Jadi kalau istilahnya kan gini, ada satu risk appetite. Kita ini termasuk orang yang berani mengambil risiko atau tidak gini. Perusahaan kita seberapa berani mengambil risiko, appetite. Itu masih appetite ya, subjektif ya. Belum terukur. Tapi ada satu lagi, risk tolerance. Di mana batas toleransi yang bisa kita terima, bisa accept. Artinya kalau risiko sampai di sini kita bisa accept. Tapi kalau lebih dari ini kita nggak bisa accept. Nah kita harus tahu di situ batasannya. Nah dari situ nanti di dalam kontrak makanya kita lihat kalau terjadi sengketa bagaimana mekanismenya. Terus apa saja yang harus kita lakukan misalnya untuk mencegah supaya sengketa itu tidak terjadi. Artinya kan begini. Sebagian besar masalah yang saat ini saya tangani itu karena ketidakjelasan di klausal kontraknya. Jadi kelihatannya pada saat menandatangani kontrak, para pihaknya ini belum, mungkin kan kalau tadi disebut proyek-proyek oil and gas atau misalnya proyek kelistrikan itu kan ada sebelum tanda tangan kontrak itu ada kontrak discussion agreement gitu ya. Bisa jadi itu belum tidak selalu dilakukan gitu. Tidak selalu. Jadi bangunan-bangunan sipil atau bangunan-bangunan swasta, hotel, apartemen gitu. Mereka tidak lakukan itu. Sehingga ketika terjadi mulai ada perbedaan pendapat, perselisihan, langsung muncul jadi itu menerjemahkannya berbeda-beda gitu. Menerjemahkan berbeda-beda. Nah, sebagian besar masalahnya di situ gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Oh, harusnya saya yang nanya. Enggak, soalnya saya lihat kelihatan bingung. Saya bantu. Kenapa bisa begitu gitu ya. Nah, ini kontrak kan ada prinsip begini. Ada kontrak yang lazim kita terima nih. Artinya misalnya kita biasa ngerjakan proyek Bina Marga, mungkin kontraknya sebagian standar. Copy paste, general condition of contract di sini kita udah hafal letaknya. Dan sebagainya gitu. Jadi biasanya begini, saya pernah waktu itu ngerjakan proyek di PLN, suatu saat direktur konstruksinya ganti gitu. Yang baru ini lama memprosesnya, terus saya ngeluh sama yang lama ini, yang baru ini lama, yang mana Pak ini kok lama? Ya kan begini, kalau saya kan sudah terbiasa melihat kontrak, jadi begitu melihat saya udah tahu poin-poin mana yang mesti dilihat. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa kan dibaca semua satu-satu dari depan, ya akhirnya jadi lama gitu. Kalau ada yang nggak jelas ditanya. Ya tapi kan begini, ada kelaziman yang kita sudah hafal. Misal kita biasa ngerjakan kontrak Bina Marga kita udah hafal. Oh kira-kira isinya begini. Strukturnya seperti ini. Kita biasa ngerjakan kontrak di sumber daya air. Ya gitu. Kadang-kadang malah ini copy paste-nya belum keganti ini namanya. Kadang-kadang masih sama. Nah tapi ketika ini ya di luar sana itu ada juga best practice namanya FIDIC. Jadi FIDIC yang sering juga menjadi acuan, menjadi acuan kita. Nah masalahnya begini, FIDIC-nya ini sendiri sih tidak ada masalah. Ini kalau nggak salah ini umurnya sekarang udah 110 tahun gitu ya. Sudah ada berbagai versi, di sana ada Red Book, ada Silver Book, Yellow Book dan sebagainya. Ini dianggap best practice bagi kalangan konstruksi, ini dianggap best practice. Masalahnya tidak semua mengadop FIDIC secara utuh. Parsial-parsial. Nah, sering dianggap parsial-parsial. Nah ini sehingga ada yang namanya Prof. Sarwono itu salah satu saat ini mungkin saat ini sebagai ambasador dari FIDIC. Itu mengatakan ya banyak FIDIC itu di Indonesia dimutilasi. Jadi diambil hanya kepalanya, diambil hanya tangannya, potong-potong. Terus kemudian dimasukkan ke dalam kontrak yang kita sudah lazim. Nah sehingga bisa jadi para pihak, salah satu pihak mungkin paham kenapa itu ada di situ, tapi pihak yang lain belum tentu ngerti gitu. Nah ini juga salah satu salah satu sumber masalah gitu, Mas, yang sedang muncul. Ngomong FIDIC, kalau boleh tahu, teman-teman di legal, di corporate atau tidak hanya perusahaan besar, apalagi BUMN, biasanya kan yang terlibat adalah teman-teman dari Fakultas Hukum. Ya. Ketika kita bicara FIDIC, itu apakah
apakah ini punya overlap yang besar dengan dengan ilmu yang mereka pelajari pada saat di Fakultas Hukum. Karena gini, kalau kita bicara fidik itu rasanya kok ngelihatnya ini implementasinya untuk konstruksi gitu ya. Ya, ya. Padahal yang terkait dengan hukum perdata, yang terkait dengan hukum pidana itu ranahnya ranah teman-teman hukum gitu. Nah, gimana bisa mengoverlapkan antara ini menjadi kapan ketika ini katakanlah litigasi. Oh, ini fidik kalau ini dilanggar ini masuk ke perdata. Kalau yang ini ini pidana nih. Nah, menurut Mas Sony overlap seperti itu gimana? Iya, tapi mungkin saya tidak akan menjawab langsung ke situ. Oke. Ini nanti akan mengarah begini sekarang. Kenapa ada litigasi? Kenapa ada arbitrase? Oke. Nah, ini kayaknya jalur yang berbeda nih ya. Jadi berbeda. Nah, kita bicara ini kontrak seperti ini, terus kemudian ada fidik dan sebagainya. Ya. Ini ranahnya kan sudah masuk ke ranah arbitrase nih. Ya. Nah, makanya penjelasannya bagusnya dari situ nih. Ya. Nah, ini Mas, mau kita viewers, kita ada janji untuk membicarakan lebih detail lagi mengenai masalah arbitrase ya, Mas. Jadi kita akan bicara masalah hukum konstruksi dan kontrak lah ya. Tapi terkait arbitrase mungkin nanti kita akan perdalam lagi, Mas. Jadi Oke, siap. Ini menarik, tapi kita akan bicara dalam episode yang selanjutnya. Oke. Jadi untuk yang ini kita masuk ke hukum konstruksi dulu. Arbitrasenya kita tunda. Ya. Silakan Mas, lanjut. Jadi kita batasi dulu nih. Kita bicara kontrak gitu ya. Jadi memang tadi fidik ini kan memang sekarang menjadi salah satu acuan gitu ya. Tapi tidak menjadi sesuatu yang wajib. Menjadi sesuatu yang wajib. Artinya ya kontrak di Indonesia, kebebasan berkontrak tidak harus memakai fidik kan. Ya. Kan Bina Marga udah punya standar, beberapa ini kan juga punya standar itu. Nah, cuman memang kita tidak boleh tidak mengerti. Karena beberapa isi daripada kontrak itu sebenarnya juga mengambil dari fidik. Misalnya penalti. Kan selalu ada penalti. Kalau keterlambatan 1 per mil per hari, maksimal 5%. Ya, itu. Pernah dalam suatu pembicaraan kontrak dengan pihak swasta gitu saya waktu itu, Pak, kenapa kontrak dibatasi 5%? Saya pengen bikin penaltinya 10%. 10% tanpa batas. Katanya begitu. Dan kita harus melihat nilai-nilai yang ada di situ gitu. Kita melihat industrinya. Jadi kita harus melihat industrinya. Kalau misalnya lebih dari 5% ini wajar apa enggak? Karena tadi ada semangat good faith dan fairness. Gitu. Menjadi fairness enggak gitu. Betul. Dan juga harus ada kepastian hukum. Kalau misalnya penaltinya tidak dibatasi, bisa jadi terlambat sampai jalan terus. Penaltinya jalan terus kan nggak ada kepastian juga. Ya, dan kemudian mungkin satu hal yang harus saya ingatkan begini. Ketika terjadi dispute, sengketa, sepertinya belum pernah ada nih ya. Kalau kita diselesaikan dengan cara tadi yang benar ya diselesaikan. Jadi ada sengketa, tapi kemudian diselesaikan dengan cara yang benar. Entah itu arbitrase, entah itu litigasi gitu ya. Rasanya sih tidak mungkin salah satu pihak menjadi sangat diuntungkan, terus pihak yang lain sangat dirugikan. Mungkin istilah peribahasa, ya kalaupun menang jadi arang gitu. Kalaupun kalah apalagi jadi abu gitu ya. Tapi tidak bisa tuh kita menang terus jadi untung, terus kita kalah jadi rugi. Rasanya nggak begitu. Karena walaupun kita menang sebenarnya kita juga rugi. Owner misalnya menang, tapi kan dia juga proyeknya jadi terlambat. Mungkin dia harusnya sudah menerima pendapatan kapan, jadi dia tidak menerima pendapatan. Ada opportunity cost di situ dan sebagainya. Nah itu yang kita harus pahami dari konteks kontrak segala macam. Nah sebelum nanti kita di episode berikutnya bicara mengenai arbitrasenya sendiri, nah kontrak ini sendiri kan juga dalam menerjemahkan kan tidak semata-mata hanya membaca kalimat, tapi juga harus melihat konteks. Nah konteks ini dah nilai-nilai berlaku di situ, nilai-nilai dari industri yang terkait seperti apa dan sebagainya. Nah ini yang kita makanya perlu paham dengan lebih luas gitu. Dan memang saya senang ini gitu karena pengalaman yang selama ini saya lakukan ternyata bermanfaat di sini dalam menerjemahkan itu gitu, dalam menerjemahkan itu. Ini termasuk Mas, saya melihat ini di awal tadi saya sampaikan ini unik karena
Kalau kita bicara struktur, banyak teman-teman bahkan dari sejak mahasiswa, aku pengen jadi engineer struktur gitu. Tapi begitu masuk ke aplikasi, ke dunia kerja sebenarnya, ini yang terlewat, gitu ya, yang terlewat. Komersial, risk, kontrak komersial, commercial risk dan sebagainya. Ini yang mungkin perlu kita gali lagi, Mas. Ini menarik sekali.